Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nabeta dari 10 MIPA 4 nomor absen 34. Di sini saya akan membahas mengenai akulturasi budaya Islam yang berseni, tradisi, ritual, dan seni bangunan yang berada di Sendang Coyo di Desa Mlowo Karang Talun. Pertama, asal-usul dari Sendang Coyo. Sendang Coyo erat kaitannya dengan Sunan Kalijogo dan Angling Darmo. Keberadaan sebuah tempat wisata dalam hal ini sumber air seringkali dikaitkannya dengan mitos tidak ketinggalan dengan misteri Sendang Coyo yang berada di Desa Mlowo Karang Talun, Kecamatan Pulo Kulon. Gerobokan ini yang dikaitkan dengan sebuah cerita yang itu asal-usul Sendang Coyo ini di mana beredar di kalangan masyarakat tentang sendang yang tidak pernah kering walau musim kemarau. Asal-usul Sendang Coyo berasal dari peninggalan Sunan Kalijogo di mana waktu dulu Sunan Kalijogo melakukan perjalanan untuk menyiarkan agama Islam ke tanah Jawa dan kebetulan melewati daerah ini bersama rombongan, namun dalam perjalanan para pengikut Sunan Kalijogo merasa kehausan sehingga sang Sunan berhenti untuk mencari minuman dan menancapkan tongkat kemudian pergi. Tidak selang selama para pengikut yang sudah latih lesu, capek dan harus meregangkan tubuhnya di pelantaran hutan dan salah satu pengikutnya yaitu Kyai Gambi mencabut tongkat Sunan Kalijogo dan alangkah terkejutnya Kyai tersebut melihat keluarnya air yang cukup besar dari bekas cabutan tongkat sang Sunan. Tidak lama, para pengikut lainnya langsung menyerbu air terjun atau sumber yang keluar dari tongkat Sunan Kalijogo. Para pengikut Sunan Kalijogo merasa senang adanya sumber yang muncul tiba-tiba dari bekas cabutan tongkat Sunan Kalijogo. Sambil menunggu sang Sunan pergi yang tadinya mencari minum, pengikut sang Sunan mengadakan berbagai kegiatan, misalnya mengaji, ceramah, dan lain-lain. Detik, menit, hari berlalu tidak terasa, waktu berjalan cukup lama. Namun sang Sunan juga belum pulang dari mencari air. Bekas lubang yang mengeluarkan air tadi kian waktu semakin lebar dan sumbernya makin besar sehingga menjadi sebuah sendang. Ketika sang Sunan pun merasa kaget dan terkejut atas kejadian ini bahwa tongkat yang ditancapkan tidak ada di tempat dan berubah menjadi sendang. Namun para pengikutnya langsung menceritakan atas kejadian tersebut bahwa saat Sunan pergi, Kyai Gambi mencabut tancapan tongkat sehingga mengeluarkan sumber dan melebar menjadi sendang seperti sekarang. Karena sendang ini bersih dan berjaya, akhirnya dinamakan Sendang Coyo. Akan tetapi, Sunan Kalijogo tambah kaget saat melihat di tengah sendang melihat cahaya mengkilap dan mencurigakan. Para pengikut Sunan Kalijogo merasa penasaran ingin tahu benda asing tersebut. Ketika mendekati benda yang mirip gabus, mereka merasa terkejut. Ternyata mengambang di tengah Sendang Coyo jasad Kyai Gambi yang sudah meninggal. Untuk menghormati jasa salah seorang pengikut Sunan Kalijogo itu, maka jasad Kyai Gambi dimakamkan di sekitar Sendang Coyo. Sampai sekarang Sendang Coyo dan makam Kyai Gambi sering dikunjungi para wisata untuk berbagai kepentingan. Karena pada saat jasad Kyai Gambi di tengah-tengah Sendang Coyo mirip dengan gabus, maka makam tersebut diberi nama makam Kyai Gabus sampai sekarang. Versi lain dari keberadaan sendang ini adalah ada yang menyebutkan bahwa keberadaan atau asal-usul Sendang Coyo erat kaitannya dengan Prabu Angling Darmo, yang mana keberadaan sendang ini dikaitkannya dengan proses pemadaman api, di mana waktu itu sang istri raja melakukan aksi bakar diri. Tindakan bakar diri ini dilakukan sang istri karena faktor tidak diajarkan ilmu kanuragan, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Maka hal nekat ini dilakukan oleh sang istri. Konon ceritanya, air di dalam kolam digunakan untuk memadamkan api yang membakar Dewi Setiawati. Contoh kedua adalah tradisi, ritual, atau upacara. Terdapat tradisi, ritual, atau upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu-Buddha, dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Tradisi yang masih berjalan sampai saat ini adalah Selamatan, Jumat Legi, dan peringatan Hari Satu Suro. Untuk ritual atau upacara adat yang masih berjalan pada saat ini adalah ketika ada pasangan pengantin yang mau menikah, ia hendak memutari sendang sebanyak 3 kali. Untuk contoh ketiga adalah seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. Bangunan bundan berundak yang mendapatkan pengaruh dari Hindu-Buddha sehingga berwujud candi. Ini bangunan yang terdapat pada masjid di Sendang Coyo adalah atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dari tingkatan paling atas berbentuk limas.